Alhamdulillah, memang benar adanya, saya udah ditunjuk oleh adik Novi ya, Novi Pratiwi ya, Novi Pratiwi, untuk mendampingi dirinya secara hukum. Jadi ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Novi Pratiwi pada hari Minggu tanggal berapa? Malam itu tanggal 20 tanggal 30 tanggal 1 lah gitu. Hari Minggu tanggal 1 ya? Minggu. Oh, minggu kemarin. Malam Minggu dong. Malam Minggu tanggal 30 ya. Tanggal 30 saya bersama beliau di salah satu restoran di Bilangan, Jakarta Selatan. Kita berbincang-bincang apa saja keinginan saya ya, apa saja keinginan beliau, kita menyatukan visi. Saya berikan opsi-opsi ya, saya bilang kalau saya mau bergabung, saya nggak mau pengacara kayak nasi uduk gitu, rame ngumpul-ngumpul gitu. Saya nggak betah kalau banyak-banyak pengacara gitu kan. Jadi saya bilang kalau mau bekerja sama dengan saya, opsinya seperti itu. Jadi pengacara-pengacara yang lainnya out, saya masuk, bilang gitu. Jadi boleh ada sisa pengacara, tapi hanya beberapa saja biar nggak terlalu banyak suara gitu. Kalau banyak suara kan saya pusing gitu. Saya nangani perkara ini kan nggak pernah rame-rame gitu. Jadi Novi mengamini ya, kebetulan juga ada banyak pengacara juga yang akhirnya mundur ya. Mungkin karena statement saya itu juga salah satunya, mereka mundur. Lalu saya masuk sebagai kuasa Novi dan permohonan saya diterima oleh Novi gitu. Oh, artinya berarti memang sekarang sudah resmi menjadi kuasa hukum? Udah resmi. Pakai banget itu. Kalau resmi doang kurang sah, dia pakai banget. Bang, mungkin ini kan kasusnya Novi kan sudah bisa dikatakan saat ini menjadi perbincangan publik, Bang. Dari abang sendiri tadi masih Bang diminta sama Novi untuk menjadi kuasa hukumnya. Dari sebelum Novi dapat pengacara itu saya udah diminta melalui Komal. Kan saya Komal saya khusus edukasi hukum di di TikTok Dr. Firdaus itu kan saya edukasi hukum terus. Lalu ada yang masuk, timnya Novi memohon kepada saya agar saya menjadi tim kuasanya Novi. Lalu saya bilang siapa saja yang udah menjadi kuasa hukum Novi, nanti kita mau bikin 3 tim. Saya bilang saya enggak deh. Kalau udah rame-rame gitu saya enggak, bilang saya tolak. Beberapa bulan lalu ya, itu udah saya tolak. Pertama kali saya diminta, itu saya tolak. Oh, berarti sebelumnya sudah? Udah diminta sama timnya Novi. Saya nggak suka kalau rame-rame, karena kalau kita rame-rame ini lebih ke ngacoknya gitu daripada kita bahas masalah hukum. Iya, banyak kepala, banyak pemikiran, dan banyak yang ngaco gitu loh ngomongnya. Kan bener aja kan? Setelah saya tinggalin mungkin hampir sebulan ini, dari permohonan mereka itu, saya lihat banyak yang keluar-keluar ngaco gitu kan. Akhirnya nggak beres-beres, nggak kelar-kelar masalahnya gitu. Nah, setelah saya masuk ini, alhamdulillah suhu politik hukumnya berubah, dan Novi lebih kuat lagi lah setelah kemarin ditinggalkan oleh Brian ya, ditinggalkan secara sepihak oleh Brian di hadapan netizen ya. Akhirnya Novi sekarang udah punya mental lagi lah setelah saya dampingi. Bang, Novi mungkin cerita nggak sih Bang, abang kayak alasannya Brian itu sudah tidak menjadi kuasa hukumnya gitu. Apakah adanya perbedaan pendapat? Kalau Novi itu bukan tipe-tipe orang yang suka ngejelekin orang gitu. Novi bukan tipe orang yang ngejelekin orang, dia tuh udah wise aja, udah masa bodoh gitu. Jadi udah nggak cocok ya udah gitu. Kalau Novi tuh nggak ngejelekin orang. Dia nggak ngejelekin pengacara-pengacaranya yang sebelumnya yang udah mundur, enggak. Dia hanya bahas dengan saya tuh, bahas masalah. Oke, syarat abang saya terima. Syarat abang begini, oke. Gitu. Jadi gue bilang satu, gue nggak mau banyak-banyak pengacara, karena takutnya jatuh pamor gue gitu sebagai pengacara. Oke. Bang, menarik ketika tadi Novi sudah memenuhi syarat itu ya Bang. Berarti kan abang meminta untuk
cuma satu pengacara, berarti Bang Firdaus saja kan? Bukan. Maksudnya jangan rame-rame. Kalau sekarang yang sisa kan hanya tinggal berapa pengacara ya? Kan masih ada Gary. Empat. Gary bukan pengacaranya, sekretarisnya Novi. Gary itu sekretaris Novi di yayasan, bukan pengacara. Berarti sekarang yang jadi tim kuasa hukumnya Novi siapa aja? Saya, Josh Egel, lalu Dr. Iwayan Re, lalu ada 2 lagi yang anak-anak baru lah ya, anak baru yang memang kita sengaja untuk membantu administrasi nanti kita ketika kita di persidangan perdata itu. Lalu tim keduanya selain tim saya, tim keduanya mereka pakai timnya Rocky Gerung di Setara Institute namanya. Itu khusus yang menangani perkara pidananya. Jadi Rocky Gerung itu punya LBH atau law firm atau apa, dibikin namanya Setara Institute. Jadi Setara Institute ini punyanya Rocky Gerung. Dia turunkan pengacara-pengacara mereka. Oh, khusus pidana. Khusus pidananya. Kalau saya khusus perdata di kantor hukum saya. Saya dengan kantor hukum M. Firdaus OWSN Partner dan Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Jadi saya tim itu untuk ya, Rocky Gerung dengan Setara Institutnya, kami dengan pembasminya. Tim pembasmi dan Setara Institut itu lengkap gitu. Nah makanya pada hari Jumat ini tanggal 6 saya menerima tantangan dari Alvin Lim ya dengan Frat Abbas, karena mereka selalu keluar-keluar panggil 1000 pengacara, 1000 2000 saya hadapi kan gitu. Akhirnya saya bilang ya udah, tolong Bung Jos kita sambut tantangan mereka, siapkan tempat di mana nanti kita debat publik, bilang begitu. Akhirnya diterima oleh tim Alvin Lim dan rencananya setelah sholat Jumat jam 2 kita akan debat publik mungkin di Hotel Sultan atau di mana, nanti disiapkan tempatnya akan kita umumkan. Ini debat publik ini terbuka di media. Terbuka, ada media TV, ada media. Kita tetap mempertahankan pendapat hukum kami sebagai kuasa hukum tim Novi, karena dari setelah pasca saya masuk itu kan tawaran saya dengan Novi ada 3 opsi. Yang pertama, pengacara-pengacara yang ada yang tadinya puluhan itu cut, saya bilang gitu kan. Jadi setelah saya masuk cut dulu semuanya. Yang kedua, uangnya Agus tidak boleh dikembalikan. Saya kekeh, nggak boleh dikembalikan sepeser pun. Gitu. Yang ketiga, pengacara di Novi yang masih tersisa
perbankan, undang-undang yayasan, Permensos dan lainnya, atau uang yang sudah didonasi itu tidak bisa diambil kembali. Itu dianggap hibah, uang sumbangan yang bersifat sosial. Dan kalau seandainya bersifat sosial itu pasif hukum, sama seperti yayasan. Yayasan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 itu pasif hukum sifatnya. Jadi uang yang sudah masuk dengan itikat baik, tidak ada yang namanya ancaman hukuman di yayasan tersebut. Gitu. Kecuali yayasan itu menampung uang pencucian uang, itu baru bisa kena pidana. Kalau selama itu tidak ada penampungan uang dan kegiatan kejahatan lainnya, nggak bisa. Kalau dibilang Farhad Abbas, klien kami Novi katanya telah mengelabui, ya, si Gerinya mengelabui sehingga Agus mau mentransfer, enggak juga. Buktikan kalimat itu, buktikan dalil-dalil hukumnya oleh si Farhad Abbas. Gitu. Kalau seandainya Farhad Abbas mengatakan itu, gitu. Karena kami juga akan melakukan upaya hukum, mana yang benar, mana yang salah, itu kami akan. Karena Novi akan kami, Agus akan kami mohonkan untuk audit di PPATK. Gitu. Jadi saya akan mengajukan hal ini ke PPATK. PPATK akan mengaudit rekeningnya Agus, ya. Lalu kalau ada ketimpangan, kecurangan, kami akan laporkan ini terkait dengan penggelapan uang dan pencucian uang. Dan ancaman hukumannya nggak main-main, 10 tahun. Maka saya bilang tadi di sini, kalau Agus bersikeras, hidupnya akan semakin gelap. Saya bilang gitu, hidupnya akan semakin gelap. Jadi kalau Agus bersikeras hatinya, ya, hidupnya akan semakin gelap. Kami ini sedang ngajarin Agus agar mempunyai rasa kasih sayang. Kenapa Agus itu matanya disiram oleh anak buahnya, oleh karyawannya? Dia sebagai pemimpin, berarti ada yang salah terhadap diri Agus, ada yang keliru, sehingga orang sakit hati lalu matanya disiram sampai buta, kan gitu. Jadi kalau Agus ini hatinya dalam kondisi begitu masih keras juga, berarti kami tidak menganggap Agus sebagai manusia yang beriman. Gitu. Jadi kami akan lakukan hal-hal. Jadi kalau Agus keras, saya juga keras. Gitu. Jadi sama-sama keras kita. Gitu. Terkait soal PPATK ya Bang, ya. Abang kan berencana berarti mau ke PPATK. Tadi hari Senin juga tadi ada salah satu pelapor itu Bang Fikra bersama bisa dikatakan tuh salah satu donatur ke Agus nih soal itu. Dia juga melaporkan Agus Bang ke PPATK. Ya haknya dia karena dia kan merasa dirinya donatur juga kan, kuasa hukum dari donatur. Jadi haknya Fitra juga untuk mendampingi kliennya, nggak ada batasan juga gitu kan. Selama dia ada kuasa, bebas-bebas saja gitu. Jadi makanya gue bilang tadi, Agus ini nantinya renyek nih, diserang orang banyak kalau dia hatinya masih keras gitu. Jadi Agus juga harus tahu kondisi. Jadi pada saat dia itu masih belum buta, ya, dia keras sama anak buahnya, dia kejam sama anak buahnya. Tolong Bang, udah buta begini, tolong jangan kejam, gitu loh. Jadi harus benar-benar muncul rasa kasih sayang itu ada, jangan rasa kejamnya itu ada. Jadi hilangkan rasa kejamnya Agus waktu masih sehat dulu. Sekarang kamu tuh udah nggak sehat, gitu loh. Maksudnya artinya udah nggak ini lagi dalam kondisi sakit. Rasa kejamnya itu dibuang, gitu loh. Timbulkan rasa kasih sayang agar bisa berdamai dengan Novi dan bisa bergandengan tangan. Itu aja sih pesan saya. Bang, ini kan bisa dikatakan tuh Abang itu terkenal sebagai orang yang kontras sekali sama Farhad Abbas gitu. Apa yang menjadi pertimbangan Abang sebelum menjadi kuasa hukumnya? Oh, saya sama Farhad Abbas baik. Saya kenal baik sama Farhad Abbas. Dan baru seminggu ini saya ke rumahnya, 2 minggu yang lalu. Sebelum saya dapat kuasa dari Novi, kami ngopi bareng sama Farhad Abbas di rumahnya terkait masalah UMKM. Saya dengan Farhad Abbas nggak ada masalah. Tetapi yang namanya pengacara sudah jam terbangnya udah tinggi, profesional aja. Kita dapat surat kuasa, ya udah kita mainkan semampu kita kan gitu. Jadi bukan berarti saya benci sama Farhad Abbas, enggak. Saya dapat kuasa, memang kerjaan kita kan begini. Kalau kita bermain dengan perasaan, kapan kita dapat jobnya sebagai pengacara? Oh itu teman gue nggak enak gitu. Jadi kita profesional aja. Jadi setelah saya mendapatkan surat kuasa dari Novi, saya WA Farhad Abbas. Saya manggil beliau ketum, izin kita profesional aja ya. Ini saya dapat kuasa dari Novi. Udah WA saya. Ilal Ferhat pun saya udah telepon. Kita baik-baik aja hubungan. Ya dia bilang ayo kita perang kata dia. Kita gentleman. Jadi ayo kita perang, ayo.
Nanti habis perang kita makan-makan lagi. Bang, ini kan tercatat sudah ada 2 laporan terhadap dia dari Agus sendiri, laporan Agus gitu. Yaitu pemerasan dan juga pengancaman serta pencemaran nama baik. Mungkin langkah apa yang abang tempuh di dalam mungkin strategi apa di dalam kasus ini gitu? Kalau itu sih saya rasa jawabannya akan dijawab oleh tim Setara Institute ya, miliknya Rocky Gerung. Tapi kalau ditanya masalah pendapat saya akan memberi pendapat. Tapi kalau secara substansial mereka yang menangani pidananya perkara novi gitu. Tapi kalau pendapat saya semua itu nggak masuk. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perdata. Yang namanya yayasan ini itu semuanya berkaitan dengan perdata. Kalau Agus bilang saya mendonasikan ini, membuka donasi ini atas nama pribadi, Agus tuh di penjara. Di penjara. Yayasan aja di atas 40 juta wajib lapor ke Mensos atau Dinsos
panggil. Ya benar, kalau saya nggak pengacara, Farhad Abbas sama Alvin Lim disatuin di nasi uduk, saya makan semua. Gitu. Artinya bagi pengacara kalau udah dapat surat kuasa itu nggak ada istilah mundur gitu. Jadi artinya seperti itu. Bang, ini kan Bang, kemarin juga salah satu pengacara kondang Bang Irjen Pol Riki Sitohang juga menyebutkan bahwa menjelaskan penjelasan hukum gitu ya terkait kasusnya Novi itu, dia menyebutkan bahwa uang donasi Lu kok diam aja makan dong tuh, makan kue. milik Agus gitu. Apanya? Yang maksud beliau menjelaskan bahwa kalau uang yang ada di yayasan itu bukan milik Agus gitu. Iya betul, itu Jenderal Riki Sitohang tuh udah bagus banget. Beliau kan paham hukum, beliau itu wasidik, jadi artinya sangat paham sekali detil-detil perkara pidana atau perdata. Artinya di sini beliau juga seorang pengacara, jadi SPS hukum yang diberikan nggak mungkin salah gitu. Memang benar itu bukan uang Agus, itu uang yayasan yang akan dipergunakan untuk pengobatan Agus. Tetapi kalau Agus masih mangkel dalam 2-3 hari, ya uang yayasan itu kita bagi-bagi ke orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi kita nggak perlu ini. Dia jual mahal, kita juga jual mahal gitu. Apakah ada rencana juga akan melaporkan ke kuasa hukumnya si Agus dengan Bang Farhad gitu? Enggak. Kalau kuasa hukum saya nggak laporin. Karena mereka kan ada kuasanya. Takut saya dibilang goblok sama orang-orang gitu. Takut sama pakar hukum saya dibilang tolol gitu. Kenapa? Karena yang namanya pengacara itu nggak bisa dilaporkan selama dia membela kliennya gitu. Jadi takutnya nanti saya lapor di pengacara juga, dia nggak ngerti konstruksi hukum, apalagi undang-undang ITE kan. Undang-undang ITE itu kan harus ada somasi dulu, ada munculkan etikat baiknya mereka untuk menjawab statement mereka di media kenapa gitu kan, dan medianya pun harus disomasi dulu gitu, baru bisa unsurnya, karena ada SKB 3 Menteri itu tadi gitu. Jadi nggak langsung karena kesel lihat video dipotong-potong videonya lalu dibawa ke polisi diterima laporannya, nggak gitu. Undang-undang ITE maknanya nggak kayak gitu, dan itu mentahnya gampang banget mentahinya gitu. Bang, ini kan dampak dari isu donasi ini kan Bang Farhad juga melaporkan Denny Sumargo, dan Denny Sumargo juga melaporkan Bang Farhad di Polda Metro, dan laporan Densus terhadap Farhad juga sudah berjalan nih Bang. Kira-kira Farhad itu bisa masuk penjara nggak Bang laporan Bang Densus? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Denny Sumargo bisa. Kalau Farhad nggak bisa. Karena Farhad kan dalam kuasa. Apapun bahasanya dalam kuasa. Apalagi objek perkaranya ini adalah donasi. Jadi nggak bisa Denny Sumargo menjarain Farhad. Sampai botak bejengger pun nggak bisa. Karena Farhad ada kuasa. Kalau Denny Sumargo bisa masuk bui. Bisa masuk bui. Oh yang kan kalau Farhad ngelaporin Densus itu kan di Polres Jaksel tuh. Iya. Itu bisa tuh? Bisa Denny Sumargo, karena dia nggak ada alasan, dia sebagai pers enggak, ya kan? PT-nya pun nggak jelas kan gitu. PT apa dia pakai? Kalau Denny Sumargo ikut podcast, dia wartawan bukan, udah tercatat di Dewan Pers bukan. Itu bisa saja kena Denny Sumargo. Kalau Farhad nggak mungkin bisa. Berat kalau tuh melaporkan Farhad karena dia membela gitu loh. Kalau Farhad ada bahasa-bahasa yang kasar kepada beliau, ya mungkin bisa dihukum, tapi dengan hukuman ringan juga, nggak akan ditahan juga gitu. Capek juga ngelaporin pengacara kalau udah punya surat kuasa, capek, hal yang sia-sia gitu. Bang, kabarnya juga Agus kayaknya sepertinya akan kehilangan uang donasi nih Bang, setelah para donatur mendaftarkan gugatan itu ke pengadilan. Gimana? Nggak ada dong kehilangan donasi uang Agus. Uang kan tetap dipegang yayasan. Maksudnya Agus penentunya yayasan. Agusnya maksudnya. Iya, makanya gini. Donatur itu setelah dia melepaskan sumbangannya, ya, melepaskan sumbangannya atau menggulirkan sumbangannya ke rekening yang dituju, itu haknya udah habis. Karena itu bersifat sosial, dan sosial itu pasif hukum. Nggak bisa mereka menggugat atau melaporkan. Gitu loh.